hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Ku datang dengan syukurku di dalam kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih-Nya menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Yang terindah hanya ku membawa hatiku. Inilah persembahanku untuk Yesusku kan terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah.
selamanya ku menyembahmu, Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, Shalom, dan kita kembali berjumpa pagi hari ini dalam acara Saat Teduh Saudara. Memang dalam kehidupan ini kita butuh Tuhan di dalam segala hal, karena segala-galanya manusia sangat terbatas. Oleh karena itu, mari kita tundukkan hati kita pagi hari ini di hadapan Tuhan. Kembali ya Tuhan, pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami, sebab kami percaya di atas firman-Mu ya Tuhan, ada kekuatan yang baru yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Apapun masalah persoalan yang kami pada hari ini kami hadapi, kami percaya bagi Tuhan pasti ada jalan keluar. Terima kasih Bapa di surga, pengurapan dari Allah boleh turun atas kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama membuka 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13. Firman Tuhan berkata, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara yang kasih Tuhan, setiap orang pasti punya masalah. Menyadari bahwa kita adalah orang bermasalah sudah merupakan satu berita buruk, sebab dengan demikian kehidupan kita pasti tidak tenang. Saudara yang kasih Tuhan, setiap kita pasti punya masalah. Entah itu masalah di dalam kesehatanmu, entah itu masalah di dalam keuanganmu, atau masalah di dalam keluargamu, atau masalah terhadap anak-anakmu. Dan setiap kita pasti punya masalah. Nah saudara yang kasih Tuhan, dengan adanya satu masalah orang bisa menjadi tidak tenang, bahkan stres dan bisa depresi. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kisah yang sangat menarik, ada satu keluarga mati bunuh diri cuma gara-gara masalah utang piutang. Kenapa itu harus terjadi dalam hidup kita? Saya mau pagi hari ini saudara, jangan takut dengan persoalan yang kita hadapi. Jangan sampai kau gelisah terhadap masalah yang kita hadapi. Karena firman Tuhan memberikan satu jaminan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Artinya, di atas masalah yang kita hadapi, di atas persoalan yang kita hadapi, kita percaya Tuhan pasti memberikan jalan keluar bagi kita. Dan tidak ada perkara yang mustahil. Saudara masih ingat bagaimana bangsa Israel saat itu dikejar-kejar oleh tentara Mesir. Di peradaban mereka ada Laut Tiberau. Tapi Tuhan sanggup membuka jalan, laut itu terbelah menjadi dua. Saudara bayangkan sebuah lautan besar, sebuah samudra itu bisa dibelah menjadi dua. Dan akhirnya bangsa Israel dengan aman bisa melewati itu semua. Nah saudara yang kasih Tuhan, saya percaya pagi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan bahwa di dalam Tuhan pasti Tuhan sanggup membuka satu jalan buat kita sehingga kita siap menanggungnya. Nah saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini ada 3 cara mudah untuk kita mengatasi setiap masalah. Saya tidak tahu apa yang masalah dalam kehidupan saudara. Saya tidak tahu apa yang jadi pergumulan dalam kehidupan saudara. Saya tidak tahu apa yang jadi persoalan di dalam keadaan orang tua dan anak-anakmu. Tapi satu hal yang saya mengerti, bahwa bagi Tuhan sanggup membuka jalan keluar sehingga saudara bisa melintasi itu semua. Dan kita tidak boleh putus asa. Kita tidak boleh kecewa dalam hidup ini. Saudara yang kasih Tuhan, ada 3 cara mudah untuk mengatasi setiap masalah melalui 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Yang pertama, datanglah kepada Tuhan akan mendapatkan kekuatan untuk kita menghadapi masalah. Dalam Matius pasal 11 ayat 28 firman Tuhan berkata demikian, marilah datang kepadaku
hai engkau orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagi kamu. Saudara yang kasih Tuhan, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Dia tahu apa yang menjadi kebutuhanmu, Dia mengerti apa yang menjadi ketidaktenanganmu, dan tangan Dia terbuka untuk kita. Marilah datang kepadaku, hai engkau orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Artinya saudara, pada waktu kita menghadapi masalah, pada waktu kita menghadapi persoalan hari ini, mari kita datang kepada Tuhan, minta tangan Tuhan yang kuat, yang akan memberkati saudara, yang akan memegang saudara, bahkan memberikan jalan keluar. Itulah poin yang pertama. Poin yang kedua, cara mudah untuk kita mengatasi masalah. Yang kedua, serahkanlah semuanya itu kepada Tuhan. Dalam Mazmur pasal 37 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Poin yang kedua, sudahkah kita serahkan semua masalah kita kepada Tuhan? Menyerahkan berarti mempindah tangankan setiap masalah persoalan yang kita hadapi. Sudahkah kita serahkan itu kepada tangan Tuhan? Maka Ia akan bertindak. Dia tidak akan berdiam diri saja, tapi Dia akan bertindak. Pada waktu Dia akan bertindak, saudara akan bisa melihat bagaimana mukjizat kuasa Tuhan boleh dinyatakan dalam kehidupanmu. Saya percaya yang sakit akan disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan, ada pemulihan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Dan yang ketiga, saudara, setelah kita percaya, setelah kita serahkan semua itu pada Tuhan, dan Ia bertindak. Selanjutnya poin yang ketiga yang tidak kalah penting adalah percayalah kepadanya. Dalam Mazmur 62 ayat yang 9, kita bisa melihat kita harus percaya kepadanya, dan kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mampu menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, pagi hari ini saya akan membaca dalam Mazmur 62 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Saudara yang kasih Tuhan, dalam Mazmur 62 ayat yang kelima ini dengan jelas, ayat 9, percayalah kepadanya setiap waktu, setiap saat, tangan Tuhan terbuka untuk kita. 3 hal inilah yang memampukan saudara. Berarti kita percaya bahwa masalah persoalan akan lewat dalam kehidupan kita. Yang pertama, datanglah kepada Tuhan. Dan yang kedua, serahkanlah segala bebanmu kepada Dia. Dan yang ketiga, percaya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup menyelesaikan, yang mampu bisa menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi. Nah, saudara yang kasih Tuhan, soal sakit penyakit kecil di hadapan Tuhan. Mungkin kau berkata, apa pendeta kalau bicara enak aja. Gue sakit udah berapa tahun gak baik-baik. Percaya sama Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Yakin bahwa Tuhan sanggup memberkatimu. Jangan stres, jangan depresi, jangan sampai engkau bunuh diri cuma gara-gara utang piutang. Tapi percaya bahwa Tuhan sanggup membuka tingkap langit yang luar biasa. Masalah dalam rumah tangga, hanya Tuhan yang mampu bisa mengubah keadaan suamimu, yang mampu bisa mengubah keadaan dalam keluargamu. Sebab tangan Tuhan sanggup menopang segala-galanya. Kiranya renungan pagi hari ini kembali memberkati kita. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Oh, haleluya. Ini satu ayat yang paling saya suka, saudara. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, tahap demi tahap saya merasakan ada pemulihan setelah stroke. Dan saya bisa melihat ke depan bagaimana rencana Tuhan yang indah dalam hidup saudara. Oleh karena itu hari ini percaya sama Tuhan. Yakin bahwa Tuhan sanggup memberkatimu.
bahwa Tuhan sanggup menjamahmu, bahwa Tuhan sanggup membuka jalan bagimu. Saudara yang kasih Tuhan, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan sanggup meluruskan jalan kita, Tuhan sanggup membuka jalan kita, bahkan Tuhan sanggup memulihkan dalam segala keadaan. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali Tuhan, pagi hari kami boleh mengucap syukur atas firman-Mu yang begitu indah yang kami dengar pagi hari ini. Hamba berdoa buat jemaat Tuhan yang mengikuti acara renungan pagi ini, Tuhan berkati. Kami menyadari bahwa kehidupan kami tidak lepas dari satu masalah, tidak lepas dari satu persoalan, tapi kami percaya bahwa di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Di dalam Tuhan pasti ada kesembuhan, sebab tangan Tuhan terbuka untuk kami. Oleh karena itu Bapa, kami berdoa buat jemaat Tuhan, kekuatan yang baru turun atas umat-Mu pada pagi hari dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oh haleluya. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya senang sekali karena acara YouTube channel Surya Rapali sudah berjalan. Dan ini tidak mudah Bapak Ibu. Saya bersyukur kiranya renungan pagi yang singkat, yang sederhana, mungkin ada beberapa hal yang masih kurang, tapi inilah suatu kebenaran firman Tuhan. Saya sedikit demi sedikit, kata-kata saya juga bisa dipulihkan oleh Tuhan, bahkan otak motorik saya juga bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu hari ini percayakan hidupmu sepenuhnya kepada tangan Tuhan. Satu kerinduan bagi saya buat Bapak Ibu, tetap setia dalam Tuhan. Apapun masalah yang kau hadapi, bagaimanapun situasi yang kita hadapi, kita percaya sesuai dengan 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Jalan keluar artinya ada kesembuhan, ada pemulihan, ada sukacita. Tuhan memberkati. Sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin.